Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu karakteristik manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan kemudian menempatkan kita di dunia ini. Salah satu karakter manusia itu adalah di dalam surah Al-Ma'arij dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta dengan karakter suka berkeluh kesah. Hidupnya gelisah, gundah, dan ini melanda semua manusia. Kita juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia ini bodoh. Di dalam ayat yang lain lagi disebutkan manusia ini lalai. Dan kita disebut insan karena memang kita juga punya sifat lupa. Tapi ketika kemudian Al-Qur'an menyebutkan manusia ini hidupnya berkeluh kesah, Allah tidak membiarkan kita terus-menerus berada di dalam kondisi berkeluh kesah itu. Tapi kemudian justru Al-Quran datang pada kita untuk menjadi solusi bagi seluruh persoalan yang kita hadapi ketika hidup di dunia. Nah, kemudian Al-Quran memberikan kepada kita panduan agar kita tidak menjadi orang-orang yang berkeluh kesah, walaupun sifat dasar kita itu suka berkeluh kesah. Dan di antara panduan yang Al-Quran berikan kepada kita adalah bagaimana kita bersikap ketika kita hidup di dunia dan bagaimana kita bersikap untuk negeri akhirat kita. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Kita disuruh mencari dengan sepenuh hati segala sesuatu yang akan memberikan kepada kita kesenangan di negeri akhirat. Carilah segala sesuatu apapun itu yang akan memberikan kepada kita kesenangan, kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan negeri dunia. Perhatikan diksi dari ayat ini. Untuk negeri akhirat kita disuruh mencari dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kemampuan. Tapi untuk perkara dunia jangan lupa aja. Perhatikan diksinya. Nah, kenapa kemudian kita menjadi orang yang gelisah? Dalam prakteknya kita terbalik. Kita seolah-olah senantiasa mencari kehidupan dunia, bekerja siang sampai dengan malam, bahkan tak cukup, bahkan mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan waktu kita dengan keluarga, mengorbankan waktu kita untuk beristirahat, untuk mengejar kehidupan dunia, tapi untuk akhirat jangan lupa aja. Sementara Al-Quran mengatakan berusahalah untuk negeri akhirat, untuk dunia jangan lupa. Kita berusaha untuk dunia, untuk akhirat jangan lupa. Sering kita itu berbicara, dan ini menjadi bagian dari alam bawah sadar kita, bagaimana kita bersikap untuk negeri akhirat dan bagaimana kita bersikap untuk negeri dunia. Kita seringkali berbicara yang penting kita itu berusaha sekuat mungkin bagaimana masa depan kita cerah. Kita bekerja siang dan malam banting tulang dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting jangan lupa sholat aja. Jadi ujungnya itu jangan lupa sholat. Sementara para sahabat dulu, Rasulullah SAW tidak mengajarkan begitu. Mereka memikirkan masalah akhirat mereka. Mereka menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat. Masalah dunia yang jangan lupa aja. Kita juga sering mungkin ketika kita mengingatkan anak kita, atau mungkin ketika kita diingatkan oleh orang tua kita ketika kita merantau dulu. Orang tua kita datang bawa beras, bawa makanan, memberikan uang, diberikan petuah kepada kita. Belajar yang rajin, hemat uang, jangan main-main, jangan lalai. Di ujung nanti sedikit baru dikatakan jangan lupa sholat. Jadi untuk perkara akhirat kita memberikan petuah yang begitu panjang kepada anak-anak kita, tapi untuk perkara sholat ya jangan lupa sholat. Dan kita juga bisa mengevaluasi bagaimana keseriusan kita dan bagaimana energi yang kita keluarkan ketika mendidik anak kita untuk perkara dunia dan mendidik anak kita untuk perkara akhirat. Kira-kira berapa biaya yang kita habiskan untuk perkara dunia anak kita? Luar biasa. Tapi berapa biaya yang kita habiskan untuk perkara akhirat anak kita? Kita begitu bersungguh-sungguh memastikan anak kita itu bisa membaca, bisa menulis, bisa mengetahui banyak hal. Tapi banyak kita temukan orang-orang yang sudah berumur, justru bacaan sholat masih bermasalah, bacaan Al-Quran masih bermasalah. Kenapa? Karena pendidikan dari orang tua yang sekadarnya saja untuk pendidikan akhirat. Inilah yang menjadikan hidup kita selalu gelisah, karena kita terbalik dari apa yang dipandu oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan berusahalah, carilah dengan segenap kemampuan untuk urusan akhiratmu, untuk dunia baik tua saja, jangan lupa saja. Nah, kemudian di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi untuk perkara akhirat kita disuruh untuk berlomba, bergegas, bersegera. Contoh misalkan di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kamu menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Cerita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersegera, cepat-cepat. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah misalkan
ayat ke-148 Allah Subhanahu wa taala berfirman walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Berbicara tentang kebaikan, amal soleh, amal yang akan mengantarkan kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti, Allah menggunakan kalimat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Jumu'ah misalkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'a, bersegeralah. Diksi ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan, untuk menyuruh kita berusaha mencapai kebahagiaan akhirat. Bersegera, berlombalah, bergegaslah dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang dunia, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk mengatakan famshu fi manakibiha. Berjalanlah. Jalan aja. Enggak perlu lari-lari, enggak perlu berlomba-lomba kali. Sementara ketika kita hidup di dunia, kita membaliknya. Kita membuat semacam perlombaan untuk perkara dunia kita. Kita merasa sedang berlomba dengan orang lain. Orang itu sudah S2, kamu apa lagi? Bapak itu sudah ganti mobil, kamu apa lagi? Bapak yang sebelah sana rumahnya sudah 2, kamu apa lagi? Jadi kita yang menciptakan pertandingan untuk perkara dunia kita. Kita yang membuat seolah-olah kita sedang bertanding dengan tetangga sebelah. Kita bertanding dengan kawan sekolah. Kita bertanding dengan saudara kita. Kita bertanding dengan abang kita. Kita bertanding dengan kakak kita. Kita yang membuat kita sedang berlomba. Mereka sudah punya ini, saya belum. Mereka itu sudah punya itu, saya belum. Karena kita menciptakan perlombaan untuk perkara dunia kita, inilah yang membuat kita selalu juga gelisah. Ketika kita membuat perlombaan dengan orang-orang kaya dan kita selalu kalah, ternyata ada orang yang lebih kaya lagi. Itulah yang membuat hidup kita selalu tertekan. Karena target kita tidak akan pernah selesai. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Salah satu aksesoris hidup kita yang menjadi salah satu gaya hidup atau prestise kita seperti HP misalkan. Mau sampai kapan kita kejar HP itu, Pak? Belum 1 bulan kita beli HP baru, besok sudah keluar HP terbaru lagi. Kita beli lagi HP itu, keluar lagi HP terbaru. Sampai mati sepertinya tidak akan habis-habis perkara itu. Ketika kita berbicara kendaraan, mungkin 3 bulan saja kita baru membeli mobil kita itu sudah out, Pak. Sudah ada mobil keluaran terbaru. Ketika kita berbicara tentang perabot rumah tangga, mungkin baru 6 bulan kita membeli perabot yang baru, sudah ada perabot model baru. Dan kalau kita selalu saja menjadikan itu sebagai perlombaan, maka sampai mati kita tidak akan selesai berlomba. Nah, sementara Al-Quran mengatakan kepada kita, berlombalah kamu dalam perkara akhirat. Jadi ketika kita dikatakan berlomba dalam perkara akhirat, sejatinya kita tidak sedang berlomba dengan orang lain. Kita tidak sedang berlomba dengan tetangga kita. Kita tidak sedang berlomba dengan teman sekolah kita. Kita tidak sedang berlomba dengan saudara-saudara kita. Sejatinya kita sedang berlomba dengan diri kita. Bagaimana nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab semua pertanyaan yang Allah berikan kepada kita terkait dengan usia yang Allah berikan kepada kita, terkait dengan harta yang Allah berikan kepada kita, terkait dengan anak yang Allah titipkan kepada kita, terkait dengan ilmu yang kita tuntut selama kita hidup di dunia. Dan sejatinya kita sedang berlomba dengan diri kita untuk mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam surga. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai saja kita benar-benar menerapkan sebagaimana Al-Quran memberikan panduan kepada kita, maka niscaya kita akan menemukan
sesuatu yang senantiasa kita doakan di dalam keseharian kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memang berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dalam akhirat. Tapi kita justru lupa bagaimana caranya. Al-Qur'an tidak hanya menyuruh kita untuk berdoa, tapi juga Al-Qur'an memberikan kepada kita panduan agar kita berusaha. Dan salah satu di antaranya adalah bagaimana kita mempersepsikan dunia itu dengan benar dan kita mempersepsikan akhirat itu dengan benar. Kita melaju di jalur dunia dengan benar dan kita melaju di jalur akhirat dengan benar. Untuk dunia Allah Subhanahu wa taala katakan cukup, jangan lupakan saja. Karena sehebat apapun kita berusaha di dunia, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sudah tertakar dengan baik. Ketika ruh ditiupkan, ketika kita masih di dalam kandungan, berapa banyak makanan yang akan kita makan, berapa kilogram nasi yang kita makan, berapa liter air yang kita minum, berapa banyak udara yang kita hirup, sampai berapa usia kita, berapa detik, berapa menit, berapa tahun, itu sudah tertakar. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sudah ditetapkan. Di mana kita lahir, di mana kita mati, kita berjodoh dengan siapa, di mana kita tinggal, bagaimana nasib kita di dunia sampai mati, sudah tertakar. Sudah tertulis semua itu. Tapi tidak pernah disebutkan ketika ditiupkan ruh, ketika kita berada di alam rahim, di dalam kandungan ibu kita, tidak disebutkan si fulan sudah neraka, si fulan sudah di surga. Tidak disebutkan di situ. Disinilah tempatnya kita berusaha di dunia agar kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.